Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Syifaiya Asania dari jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 065 dari kelas PGSD 2022B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan secara lisan UTS Pendidikan Pancasila. Pertanyaan yang pertama, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila, meliputi menjelaskan A. Tujuan pendidikan Pancasila dan B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Untuk soal yang pertama, pemahaman hakikat Pancasila yang meliputi A. Tujuan pendidikan Pancasila. Jadi, tujuan pendidikan Pancasila yakni yang pertama, membentuk karakter bangsa, mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Landasan dalam pendidikan Pancasila adalah landasan historis yang berdasarkan fakta-fakta sejarah, landasan kultural, pencerminan budaya, landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan, dan landasan filosofis berdasarkan hasil pemikiran filsafat. Pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa yang menjelaskan A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal, dan C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Untuk jawaban dari nomor 2, yang A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Yang pertama, nilai religi yang sudah nampak pada zaman Batu Muda yaitu Neolitikum. Implementasi nilai religi bisa dilihat saat ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan roh leluhur. Yang kedua, nilai kemanusiaan nampak diimplementasikan pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal dunia melalui ritual, upacara penguburan, juga penerapan sistem barter dan hidup nomaden. Selanjutnya, nilai persatuan yang diimplementasikan dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti pembagian kerja. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah diterapkan saat memilih pemimpin dengan konsep primus inter pares, yakni pertama di antara sederajat. Maksud dari primus inter pares adalah untuk menampilkan sosok pemimpin yang bisa diandalkan yang dilakukan secara demokratis dan musyawarah mufakat. Yang kelima, nilai keadilan diterapkan pada pola kehidupan yang saling melengkapi, yakni gotong royong di desa komunal. Yang B, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Untuk nilai religinya, sudah ada penyebaran agama Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia, disertai dengan bukti-bukti. Yang kedua, nilai kemanusiaan tampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah, dan menghargai hak asasi siapapun, adanya perpaduan budaya dan interaksi sosial. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan ini nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Yang keempat, nilai demokrasi atau musyawarah. Adanya sistem kerajaan dan pimpinan berdasarkan orang yang dituakan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan ditunjukkan para raja semasa hidupnya berupa peninggalan Yupa Raja Mulawarman dan lain sebagainya. Yang C, nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Untuk nilai religi telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana di Kerajaan Sriwijaya. Untuk nilai kemanusiaannya sudah terimplementasi adanya agama. Untuk nilai kemanusiaannya sudah diimplementasikan pada agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta. Nilai persatuan, perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kadiri dengan Putri Sriwijaya sebagai bahasa komunikasi. Selanjutnya yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Yang kelima, nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakat melalui jalur niaga dan maritim. Pertanyaan yang ketiga,
mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelaskan A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. A. Nilai-nilai patriotisme ketika melawan penjajah, yaitu mengajarkan cinta tanah air, keberanian, rela berkorban demi bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, untuk nilai religi, tidak melakukan penistaan agama dan menghargai agama orang lain, untuk nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia, dan nilai persatuan, menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Dalam nilai demokratis, mempertahankan sistem musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam nilai keadilan, memberikan kesempatan kepada semua orang dengan seadil-adilnya. Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, bisa dilakukan dengan melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan untuk menyambut hari kemerdekaan, melakukan doa bersama untuk kesejahteraan dan keselamatan bersama, juga memasang bendera merah putih. Pertanyaan yang keempat, mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama harus menjelaskan A. Proses perumusan Pancasila, dan B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Proses perumusan Pancasila dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang terdiri dari usulan pribadi Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Yang mengusulkan 5 dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Usulan 3 tokoh tersebut belum disepakati sepenuhnya, tetapi pemikiran ketiga tokoh tersebut sama yang berisi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, yang selanjutnya terbentuk dalam Piagam Jakarta. Setelah terjadi perbaikan, perumusan Pancasila bisa diedarkan secara luas dan masyarakat yang terdapat Pancasila bisa diedarkan secara luas dalam masyarakat dan juga terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kemudian pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pancasila disahkan sebagai dasar negara yang punya 5 sila, yakni yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal yang kelima, beri contoh penjelasan nomor 1-4 tentang pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan saudara. Berkaitan dengan nomor 1, pelaksanaan dan penerapan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang unggul dan berdedikasi. Untuk pertanyaan yang kedua, adanya pelajaran sejarah untuk mengetahui perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan perkembangan sejarah, juga awal kehidupan, dan juga mengetahui persebaran agama di Indonesia. Yang ketiga, upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dengan berziarah ke makam para pahlawan untuk mengenang jasanya, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kemudian bisa dilakukan dengan memasang bendera merah putih, melakukan upacara bendera dengan hikmat, dan mengadakan lomba-lomba. Berkaitan dengan nomor 4, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang sudah dirumuskan dan disahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup rukun antar umat beragama, gotong royong, menjaga persatuan, musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Pertanyaan yang keenam, adanya pandemi COVID-19 berawal dari Cina,
telah merambah ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini. Hingga saat ini penyebarannya melandai. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak atau physical distancing. Pada masa kehidupan berkeadaban baru ini, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya? Soal nomor 6 yang B, bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat dari akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat Saudara D, sertai dengan contoh yang faktual. Menjawab soal nomor 6 yang A, kebiasaan baru yang bisa dilakukan untuk memutus wabah atau pandemi yang antara lain menjaga untuk selalu membiasakan diri hidup sehat, membiasakan diri untuk berolahraga dan makan makanan yang sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Alternatif yang mungkin bisa dilakukan adalah ketika sudah merasa tidak sehat atau memiliki gejala COVID-19, diharuskan untuk langsung periksa ke dokter dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Yang B, hal-hal yang bisa dilakukan yaitu penerapan sistem ekonomi Pancasila kerakyatan, yakni mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat orang banyak, menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, ketergantungan, dan rasa was-was, membeli dan mencintai produk dalam negeri, juga rajin menabung. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.